Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fulumihi wa bi asrarihi fi dunya amin ya rabbal alamin ya rabbal. Wa kana Abu Hafsil Kabir, adanya siapa Abu Hafsil Kabir itu yaktasibu, bekerja, aima kafahu minar rizki, mencari kebutuhan-kebutuhan dia dari rizki. Seorang ulama, wa yuqarriru, dan mengulang-ulang siapa Abu Hafsin al-uluma pada pelajaran-pelajaran. Beliau adalah seorang pekerja, namun tetap mengulang-ulang pelajarannya. Fa'in-kana, maka apabila adanya syak, itulah buddha, wajib atau harus ditalibil ilmi, bagi penuntut ilmu, minal kasbi, dari bekerja, linafaqati iyalihi, karena memberikan nafkah kepada keluarganya talib. Apabila adanya penuntut ilmu ini mau nggak mau harus dia bekerja, karena dia punya tanggung jawab misalkan dari keluarga-keluarganya yang membutuhkan nafkah, wagari dan lain sebagainya. Fal yaktasib, maka bekerjalah siapa talib, wal yukarrir, dan mengulang-ulang pelajaranlah siapa talib. Silakan Anda bekerja, tapi jangan melupakan duduk di majelis ta'lim, ya, untuk mengulang pelajaran-pelajaran yang pernah dipelajari, agar tidak tumpul ilmu yang kita miliki. Itu sama seperti pisau, kalau diantepin nggak diasah, lama-lama kan tumpul. Otak kita juga begitu. Ilmu yang udah kita cari ini di ma'had, kita pulang nggak pernah diasah, tumpul. Wala yaksal, dan janganlah bermalas-malasan siapa talib, kasar, jangan, ya, janganlah bermalas-malasan siapa talib. Walaysa, dan tidak ada itu lisahihil badani, khobarnya laysa. Walaysa, dan tidak ada itu lisahihil badani, bagi orang yang sehat badannya, sahih. Wal akali, dan akalnya apa, udurun, alasan, nggak ada, ya, alasan bagi orang yang badannya masih diberikan kesehatan dan juga akalnya masih sempurna. Nggak ada alasan di dalam apa ta'alluqnya, fi tarkib ta'allumi, di dalam meninggalkan belajar, wa tafaqquhi, dan tafaqquh. Nggak ada alasan bagi seseorang yang masih diberikan sehat badan, sempurna akal, untuk meninggalkan yang namanya belajar tafaqquh fiddin. Ada anak nggak mau kerja dan sebagainya, nggak ada. Kalau badan Anda masih sehat, akal Anda masih sempurna, ada waktu berangkat, ya, bukan alasan pekerjaan, kesibukan lainnya, ya. Selama badan Anda masih sehat, akal Anda masih sempurna, wajib, ya. Wa innahu madama badan rajul sahihan wa saliman minal amrad wa aqlihi, ya, la yakunu hamilan, la yakunu lahu udurun bi tarkil ta'allum bi syai'in minal a'dari, ya, wa min faqrin. Fa'innahu, karena sesungguhnya sahihul badan wal aql, alasan, ai dzalika, itu semua, itulah yakunu, tidak ada apa dzalik, ai sahihul badan wal aql,
itu afqaru lebih lebih susah min Abi Yusuf dari Abi Yusuf. Abi Yusuf berarti ini orangnya ada kelainan di dalam fisiknya, cacat atau bagaimana gitu. Tapi walam yamna'hu dan tidak menghalangi pada Abi Yusuf apa dzalika kefakiran dan lain sebagainya. Apa dzalika kefakiran dan lain sebagainya. Ya Abi Yusuf orang susah ya, kerja mah kerja, tetap belajar ulama. Lam yamna dzalika kefakiran dan lain sebagainya minat tafaqquhi dari tafaqquh belajar agama. Tidak ada halangan bagi beliau untuk meninggalkan tafaqquh fiddin walaupun hidupnya dalam keadaan fakir. Maka paman maka demen siapa orangnya itu karena ada itu lahu bagi man apa malun harta kasirun yang banyak, fa ni'mal malu as-shalih lirrajul shalih. Barang siapa orang yang memiliki harta yang banyak, maka fa ni'mal malu maka sebaik-baiknya harta as-shalihu yang baik, harta yang baik, harta yang bagus, lirrajuli bagi laki-laki as-shalihi yang shalih. Sebaik-baiknya harta yang saleh yang diberikan kepada orang yang saleh, maka akan sesuai di dalam pentasarufannya ya. Bila dikatakan li alimin pada satu orang alim, ditanya nih orang alim, bima dengan apa atau sebab apa, bi ayyi syai'in, bi ayyi syai'in maksudnya dengan apa, adarakta engkau mendapati al ilma pada ilmu, engkau menguasai, engkau mendapatkan al ilma pada ilmu. Dengan apa engkau bisa mendapatkan ilmu, ditanya sama orang alim. Qala berkata siapa alim, bi abin ghaniyin, sebab ayah yang kaya, sebab bapak saya kaya. Alasannya kenapa? Li'annahu karena sesungguhnya abin ghani ayil abil ghani itu karena ada siapa ab itu yasqana'u berbuat baik, ayuhsinu itu yasqani'u berbuat baik siapa ab bihi dengan ginanya, bisa babil ghina dengan hartanya. Pada siapa berbuat baik, yastani ahlal ilmi, maf'ulnya pada orang-orang yang memiliki ilmu, para ulama, para orang-orang ahli. Wal fadla dan ahlil fadl, ahli keutamaan. Fa innahu maka sesungguhnya istani ya, berbuat baik dengan hartanya kepada para alim, ail ihsan itu sababu ziyadatil ilmi, penyebab bisa menambahnya ilmu, sebab tambahnya ilmu, sebab menjadi sebab tambahnya ilmu. Li'annahu karena sesungguhnya istani ihsan berbuat baik tersebut itu syukrun, rasa syukur ala ni'matil akli atas nikmat akal, wal ilmi dan ilmu. Wa innahu dan sesungguhnya syukur alaiha atas nikmatul akal wal ilmu itu sababuz ziyadah, sebab menjadi sebab tambahnya ilmu tuh, ya jadi berkorban bukan hanya dengan tenaga tetapi dengan apa yang kita miliki. Insya Allah apa yang kita cita-citakan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya.
apalagi memberi makan para penuntut ilmu ya. Pembahasan awal kita, kalau nggak anak nanti jadi orang alim, cucu nanti jadi orang alim, pasti nanti ada ya orang yang mau ngerumat kalau bahasa kita ya, ngopeni ya para penuntut ilmu orang alim dan sebagainya. Pasti dan pasti kalau ente nggak jadi anak ente nggak jadi pasti salah satu dari duri yang ente akan ada yang mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu. Yakini contoh seperti guru kita ya, arba'nya kalau kita pernah dengar cerita bagaimana ya opennya dengan guru-guru Jawa Barat dikasih guru-guru setelah ibadah kita ya. Ya Allah ya Karim, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa fi asrarihi bidaraini amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Kila dikatakan, kala berkata siapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, innama adraktu al-ilma bilhamdulillah. Innama adraktu, sesungguhnya aku mendapatkan al-ilma pada ilmu bilhamdulillah, sebab memuji Allah, wasyukri dan bersyukur, ay ala ni'matillah, maksudnya ay wa ma wasalat ila hadil martabat minal ilmi, beliau bisa sampai derajat kedudukan mujtahid mutlak. Imam Abu Hanifah itu mujtahid mutlak, mazhab Abu Hanifah, bisa sampai kepada martabat tersebut minal ilmi illa bilhamdillah wa sanaihi wa syukrihi ya. Beliau itu tidak didapatkan sebab rasa syukurnya kepada Allah dan memujinya beliau kepada Allah. Fa kullama fahimtu, maka ya, ketika aku paham syai'an minal ulum, sebagian dari ilmu, wa wuffiqtu, dan diberikan taufik atau pertolongan aku, ketika aku diberikan pemahaman dan aku diberikan petunjuk atau taufik ya, ala fikhin, atas ilmu fikih, wa hikmatin, dan ilmu hikmah, fakultu, maka aku berkata alhamdulillah, berkata Imam Abu Hanifah ya, alhamdulillah. Fakullama fahimtu, maka ketika aku telah paham syai'an minal ulum, alhamdulillah, ketika aku diberikan petunjuk ya, lagi belajar nggak paham atau tiba-tiba paham, alhamdulillah ya, banyak-banyak mengucapkan alhamdulillah. Kata beliau nih, fakultu, maka aku berkata alhamdulillah, pada ucapan alhamdulillah, asdada, maka bertambah-tambah apa ilmuku, luar biasa. Kalau kita alhamdulillah bertambah puyeng, alhamdulillah karena lagi puyeng, ya Allah ya bil karim, apa ini alhamdulillah, bukan malah. Makanya kalau lihat guru-guru kita, para ulama-ulama kita kalau lagi ngaji, disering-sering pengajian, dia ya Allah kurang paham, biar tambah paham gitu loh. Astagfirullah, alhamdulillah ya Allah ya biar kali apa sih dia dapat petunjuk gitu loh. Ini dilakukan Imam Abu Hanifah. Ketika beliau mengucapkan alhamdulillah, bertambah. Ketika kita nggak paham, alhamdulillah langsung paham, itu lebih tak ya. Jadi pertengahan lagi, astagfirullah, alhamdulillah ya Allah ya biar kali banyak salah. Ini yang dicontohkan oleh Imam Abu Hanifah. Kita lihat kalau guru-guru kita lagi berbicara, baca kitab, di pertengahannya diselingi dengan Allah, alhamdulillah, astagfirullah, atau itu ketika ada kekurangan pahaman, beliau mengucapkan alhamdulillah, Allah bertambah. Jadi ini yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Fakultu, ketika aku diberikan pemahaman dan aku diberikan petunjuk,
atas memahami ilmu fikih dan hikmah, maka aku berkata alhamdulillah asdada, maka bertambah-tambah apa ilmu. Oh ya Allah, ya. Wahakata, dan begitu seterusnya, ya. Mazkur minal kisah, ya. Yang bagi seyogianya li talib, bagi penuntut ilmu, apa ayashtagila, disibukkannya talib bisyukri, dengan rasa syukurnya, bil lisani, dengan lisan, wal janani, dan hati, wal arkani, dan jawari, ayil jawari, anggota tubuh, instrumen yang ada di diri kita. Ini semua kita gerakan untuk bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, hati juga bersyukur, jawari kita juga bersyukur dengan taat mengikuti perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Cepat Anda mendapatkan ilmu, cepat, nggak lama, ya, nggak lama. Sebenarnya cari ilmu itu nggak sulit-sulit banget, tinggal caranya ini benar apa enggak, gitu, caranya sama metode dalam ilmu. Berapa banyak para ulama-ulama kita, guru-guru kita yang cuma khidmat, yang cuma ya Allah, tetapi mendapatkan barokah ilmunya luar biasa. Mendapatkan barokah ilmunya luar biasa. Padahal belajarnya ya nggak begitu luar biasa, tetapi di dalam khidmatnya ya luar biasa, sehingga Allah berikan barokah di dalam ilmu. Kalau udah barokah, Allah yang langsung mengajarkan. Nah itu ya. Asdada ala ilmi madari. Yang bagi talib ay talabul ilm ayashtagila, disibukkannya talib bisyukri, dengan rasa syukur, bil lisani wal janani wal arkani wal mali, ay yatasaddaqa bil amwali at-tayyibati lil fuqara. Sedekah dengan kata yang bagus, yang baik, yang halal, maksudnya lil fuqara wal masakin. Yakin ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan pemahaman di dalam ilmu saya, ya. Wa yara, dan meyakini siapa talib al-fahma, pada pemahaman, ayat takid al-fahma wal ilma, dan ilmu, wa taufiqa, dan taufik, meyakini minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pemahaman yang telah dia dapati, ilmu yang dia telah dapati, petunjuk-petunjuk yang dia dapati semata-mata dari Allah. Wa yatluba, dan mencarilah siapa talib, atfun ala wa yara wa yatluba al hidayata, pada petunjuk minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa ta'alluqnya? Ya, bidu'ai, dengan berdoa, muta'alliqun biyatluba, ta'alluq dengan apa? Ya, jadi jar majrur, dharab, dalam menahu pasti berta'alluq, nyambung dengan kalimat sebelum mencari, ta'alluqnya. Jadi dijelaskan muta'alliqun biyatluba, yatluba bidu'a, mencari hidayah bidu'a, yatluba bidu'a, ta'alluq kali lahu, pada Allah subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, wa tadarru'i, dan tadarru' biddu'ai wa tadarru'i, atapnya, dan mendekatkan diri ilaihi, pada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah itu hadin, yang menunjukkan, man, pada seseorang, dahu, yang meminta petunjuk, siapa man, pada Allah, ay min talabil hidayah minhu ta'ala, yang meminta hidayah pada Allah. Ya Allah ya Karim, fa ahlul haqqi, maka adapun ahlul haq, minta sama Allah, ya, dengan berdoa dan tadarru, karena Allah lah ya yang akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang meminta petunjuk. Maka ahlul haqqi, maka adapun ahlul haq, wahum, adapun ahlul haq, siapa sih mereka?
itu ahlus sunnati wal jamaati, ahlus sunnah wal jamaah. Ya, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Kan ada aliran Mu'tazilah, Qadiriyah, ya dan lain sebagainya. Itu talabu, mencari siapa ahlus sunnah wal jamaah, al-haq, al-haq pada perkara yang hak minallahi, al-haq dari Allah yang hak. Mencari pada perkara yang hak dari Allah, al-haqi yang hak, al-hadi yang memberikan petunjuk, al-mubini yang menjelaskan, al-asimi yang menjaga. Siapa? Allah. Fahadahum, maka menunjukkan pada ahlul haq. Siapa? Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fahadahum, maka menunjukkan pada ahlul haq. Siapa? Allah Ta'ala. Wa asamahum, dan menjaga siapa? Allah pada ahlul haq, menjaga anid dhalalati, dari kesesatan. Yakni a'tahum ma sa'alu, Allah akan memberikan kepada mereka dari apa-apa yang mereka minta. Ahlus sunnah wal jamaah selalu meminta yang hak kepada zat yang maha hak. Kalau orang sesat, wa ahlud dhalalati, adapun ahlud dhalalah, siapa ahli sesat? Itu a'jabu, ya, mengandalkan siapa ahlud dhalalah. Itu a'jabu, mengandalkan siapa ahlud dhalalah, bi ra'yihim, dengan pandangannya ahlud dhalalah. Ya, kadang kita dalam melakukan segala sesuatu menurut pandangan kita, ya, menurut pandangan kita. Hati-hati. Wa aqlihim, dan akalnya ahlul dhalalah, berarti kaitannya akal dengan pandangan ini sangat erat. Ya, jadi menurut pandangan itu begini, kalau usah. Ya, begini, hati-hati. Ya. Jika kita menyandarkan sesuatu, mengandalkan sesuatu dengan pandangan dan akal kita, ya, wa talabu, dan mencari siapa al-dhalal al-haqq, pada kebenaran minal makhluki, dari makhluk, al-ajizi yang lemah, wa huwa, adapun makhlukul ajiz itu al-aqlu, akal. Mereka mengandalkan, mencari kebenaran dari yang namanya makhluk akal ini yang lemah. Ya, lianal akla, karena sesungguhnya akal itulah yudriku, tidaklah bisa mendapati apa akal jami'al asya'i, pada keseluruhan perkara. Akal kita ini kadang nggak bisa mencakup kepada seluruh perkara. Kemampuan kita seberapa sih? Daya pemahaman kita seberapa sih? Kadang untuk memahami diri kita aja masih bingung, memahami keadaan nasib kita aja masih bingung, lalu ya, apalagi memikirkan yang ada di luar sana, apalagi yang berada di malakutus samawati wal ardh. Ya, akal kita nggak sampai, jauh dan jauh dan jauh. Ya, maka jangan melulu mengandalkan akal. Akal penting di dalam agama, tetapi akal ini bukan segala-galanya dalam agama. Karena di dalam agama ada kalanya hal yang tidak masuk akal. Ya, ada hal yang tidak masuk akal dalam agama, tapi akal penting di dalam beragama. Ya, karena agama itu butuh pemahaman, butuh ilmu, tetapi bukan segala-galanya harus masuk akal. Karena dalam agama ada hal yang tidak masuk akal. Pahami? Ya. Dalam agama ada yang tidak masuk akal, banyak. Dalam ibadah kita juga tidak masuk akal. Ngapain nanti pergi haji? Lempar-lemparin apa namanya itu, Ka'bah ya, dilempar apa sih Kak Biro? Bukan jumrah, apa yang dilempar itu? Ya, cecak lah, lempar cepatnya sebelah mana ya? Ngapain lempar-lempar? Muter-muter sapi bolak-balik. Mau ngapain? Sekarang logika enggak, kita nggak masuk akal, tapi hikmah Allah yang tahu. Ya, sujud, tukang jengking, harap kiblat, apa yang masuk akal. Itulah seorang hamba yang artinya ta'abbudi. Apa ta'abbudi? Mau nggak mau harus ikuti perintah Allah. Ta'abbudi sifatnya
ya pasrah. Yang namanya seorang hamba itu pasrah. Nah ini ada di dalam agama itu nggak harus masuk akal. Tapi akal punya peran penting di dalam agama. Tidak mungkin kalau kita tidak menggunakan akal kita sampai kepada Allah. Ya, karena akal ini adalah pendorong untuk kita bisa mengenal Allah. Di anal akal la yudriku jami'al asya kal basari, seperti pandangan la yubsiru tidak bisa melihat apa absar jami'al asya pada seluruh perkara. Fahujibu maka terhalang apa basar fahujibu maka terhijablah siapa ahlul dhalalah, kesana ya jamaah. Fahujibu maka terhijablah siapa ahlul dhalalah, ya aisaru mahjubina an ma'rifatil haq, aisaru mahjubina an ma'rifatil, mereka menjadi orang-orang yang mahjubin an ma'rifatillah, an ma'rifatil haq, karena selalu mengandalkan akal. Apa-apa akal. Kita harus sunnah jamaah di tengah-tengah. Akal perlu tetapi tidak melulu akal. Ya Allah ya Rabbi Karim, wa ajazu, dan lemah siapa ahlul dhalalah an ma'rifatihi, dari mengetahui yang hak. Dia kan lemah, tidak mampu, ya, karena dia selalu mengandalkan akal. Wa dhalu, dan tersesat siapa ahlul dhalalah kanu dhalina wa adallu, dan menyesatkan siapa ahlul dhalalah ghairahum pada selain. Udah lemah, sesat, menyesatkan lagi. Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adapun siapa orang itu arafa, mengenal siapa man, mengerti siapa man nafsahu pada dirinya man, faqad arafa maka sungguh akan mengenal siapa man rabbahu pada Tuhannya man. Man arafa nafsahu bisifatil makhlukin, dia mengenal dirinya dengan sifat-sifat makhluk, di antara minal ajzi wal fana wad du'fi wal faqri, faqad arafa rabbah bisifatil khaliq, maka sungguh dia akan mengenal Tuhannya dengan sifat-sifat pencipta, minal qudrah lillahi ta'ala wal baqa wal quwwah wal ghina. Kenali diri kita lemah, fana, ya, fakir dan sebagainya, kekurangan di saya kita akan bisa merasa Khalik yang paling sempurna, ya, bisifatil kamal, dengan sifat-sifat yang sempurna. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Fa idza arafa, maka ketika mengetahui siapa man ajza nafsi, pada lemahnya dirinya man, maka ketika dia sudah mengetahui bahwa dirinya lemah, arafa maka mengetahui siapa man qudratallahi, pada kekuasaannya Allah, kudrahnya Allah. Wala ya'tamidu, dan janganlah berpegangan siapa talib ala nafsihi, atas dirinya talib, wa akli, dan akalnya talib. Jangan beriktimat, ya, mengandalkan dirinya, mengandalkan akalnya, jangan. Tapi bal yatawakkalu ala Allah, akan tetapi yatawakkalu, bertawakallah siapa talib. Bal yatawakkalu, akan tetapi bertawakallah siapa talib alallahi, atas Allah atau pada Allah. Wa yatlubu, dan mencarilah siapa talib minhu dari Allah al-haqqa, pada kebenaran, cari kebenaran dari Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa man, adapun siapa orang itu tawakal, bertawakal, pasrah siapa man 'ala Allah, atas Allah, wa huwa, maka adapun Allah itu hasbuh, yang mencukupi pada man. Allah lah yang akan mencukupi Anda. Allah lah yang akan menjadi, ya, penolong Anda. Maka pasrah kita kepada Allah.
Jangan mengandalkan iktimat ala nafsi wa aqli. Perhatikan ya, kadang kita terlalu pede ya, percaya diri dengan diri kita hingga kita lupa kepada Allah ya. Nah ini ya, sehingga kita melupakan sang Khalik, percaya diri dengan akal kita. Percaya diri boleh, tetapi ingat itu semua ya hanya wasilah perantaraan, dan yang intinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wayahdi, dan akan menunjukkan Allah pada man ila siratim mustaqim, pada jalan yang lurus, bahwa al-dinul haq, yaitu agama yang hak. Wa man, adapun siapa orang itu, karena ada itulah bagaimana pemalun harta. Nah, kalau ente sohibul ilim punya banda, pala tabukhol, maka janganlah bakhil. Siapa mah bil jazmi nahyun ghaibun li anal bukhla anil zakat haramun wal bukhla anil sadaqat an nawafil malmumun. Pelit dari zakat hukumnya haram, pelit dari sedekah sunnah hukumnya terhina. Maka wayang bagi dan seyogianya apa, ayat ta'awwadha, berlindungnya talib billahi dengan Allah, berlindung minal bukhli, dari sifat bakhil. Qala, berkata siapa Nabi alaihi salatu wassalam, nih kata Nabi nih, ayyudain, adapun penyakit itu adwa'u, lebih sulit diobati minal bukhli, daripada bakhil ya. Jadi tidak ada penyakit yang sulit diobati kecuali penyakit bakhil. Ini sulit. Maradun yakunu asyaddu minal bakhl, maksudnya sakit yang lebih dahsyat daripada bakhil itu enggak ada ya, penyakit yang menggerogoti diri Anda. Wakana, dan ada yang siapa Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Hulwani, itu fakiran, orang yang fakir, miskin, fakir. Yabi'u, menjual siapa Abu Syekh Al-Imam Al-Ajal Syamsul A'imah Al-Hulwani, menjual yabi'u al-hulwa, pada manisan, dagang manisan. Wakana, dan adanya Abu Syekh itu yukti, memberikan siapa Abu Syekh al-fuqaha, pada ulama-ulama fakih, minal halwa'i, dari manisannya ya. Miskin jualan manisan, tetapi tidak lupa bersedekah kepada para ulama, para fuqaha dengan manisan yang dia punya. Wayaqulu, dan berkata siapa Abu Syekh, ud'u, doakanlah ya, doakanlah oleh kalian kepada para ulama fuqaha, libni, bagi anakku, untuk anak ya. Jadi kalau sedekah ke ulama, doain anak saya ya, doain anak saya biar menuntut ilmunya ya benar. Babi barokati wujudihi, maka dengan barokah sebab wujudnya, sifat baiknya Abu Syekh, waqtiqadihi, dan keyakinannya Abu Syekh, wa syafaqatihi, dan sifat kasih sayangnya Abu Syekh, wa tadarruihi, dan tadarruknya ya, rendah dirinya ya Abu Syekh, ulama nih. Nala, mendapatkan siapa ibnuhu, putranya Abu Syekh, ma, pada perkara, nala, yang mendapatkan ibnu pada ma, ya mendapatkan martabatil ul aliyah minal ilmi, kedudukan yang tinggi dari ilmu, menjadi seorang ulama ya. Ya Allah ya,
bersedekah dengan apa yang dimilikinya, ya, dengan sebab judnya, keyakinannya, sifat syafaqahnya, tadarruknya dia, ya, anaknya menjadi seorang ulama besar, ya. Wa yashtariya, dan membeli siapa, dan membelilah siapa talib. Perhatikan nih, kalau punya duit apa yang dibeli? Bil mali, dengan harta, al kutubah, pada kitab-kitab, yang dibeli kitab. Wa yastaqtiba, dan memintakan, tulislah siapa talib, ayat lubu al-kitabah minal ghair, tapi bi'ita'il mali, dengan memberikan ujrah, ya. Ya, nanti mondok kebetulan duitnya banyak, kita bulan dikirimin dulu, ya, bantu temennya, ini tulisin anak nih Arabi, ya, banyak anak kasih gitu, ya, 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 beli kitab atau kita minta tulisin sama teman, kita kasih biaya apa-apa, ya. Wa yakunu, maka adanya mal harta yang kita miliki dengan membeli kitab, membantu teman kita, ya, untuk kebutuhan kitabnya. Ini nggak punya kitab, mana beliin, ya, dan kita punya duit tuh, ya, ya, temannya nggak punya lagi. Maka bayakunu, maka adanya mal harta anda itu awanan, ya, menjadi penolong alat ta'allumi, atas belajarmu, wa tafaqquhi, dan tafaqquh. Ai bisyiratil alatil ilmi wa asbabihi, dengan kau membeli alat-alat tulis dan sebagainya, ya, ya, barokah, duit anda jadi barokah, insyaallah, ya, ilmunya pun barokah. Waqad kana, dan adanya itu li Muhammad bin Hasan kemalun harta kasirun, yang banyak. Syekh Muhammad Hasan punya banyak harta, kana sehingga adanya itulah bagi Muhammad bin Hasan apa sulusu mi'atin 300 orang minal wukala'i, dari wakil-wakil, ala malihi, atas hartanya Muhammad bin Hasan. Faqahu, maka menafkahkan siapa Muhammad bin Hasan pada mal hartanya, kullahu seluruhnya mal, bil ilmi, di dalam ilmu, wal fikhi, dan fikhi, fi tahsilihima, di dalam menghasilkan ilmu dan ilmu fikih, bistira'il kutubi, dengan membeli kitab-kitab, wa iqta'i ujratin, dan memberikan biaya, lil muallim wa ghairi, dan lain sebagainya. Tuh, tandanya dia bisa buat ilmu, menjabat untuk kebutuhan dakwah, itu buat kebutuhan dakwah, ladang dakwah kita banyak, ya. Walam yabqa, dan tidak tersisa, bandanya banyak, semua diserahkan. Lahu bagi Muhammad bin Hasan apa saubun nabisun, pakaian yang indah, pakaian yang bagus, syaribun, nggak punya pakaian bagus dia, ya. Fara'ahu, maka melihat pada Muhammad bin Hasan siapa Abu Yusuf bin Sobin khalikin, pada pakaian yang jelek, yang sudah tepok, kalau bahasa kita pakaiannya sudah sobek-sobek, ya, pakaian partai dipakai, ya, ya Allah, dari gede pakaian sobek-sobek, pakaian partai kan malu, ya. Ini karena ataknya buat dakwah, ya. Maka tadi Fa'arsala, maka mengutuslah siapa Abu Yusuf ilaihi, pada Muhammad bin Hasan, ya, mengirimkan, Fa'arsala, mengirimkan paket kalau sekarang ini, ya, kepada Muhammad bin Hasan siaban nafisatan, pada pakaian yang bagus. Wah, kan besarnya pakaiannya jelek, anak kakek itu pakaian wajib pokok baru nih,
kan begitu, menerima ya. Falam yakbalha, tapi maka tidak menerima siapa Muhammad ibn al-Hasan pada siapnya. Ya, paketnya nggak diterima, pulangin lagi aja sama ke orangnya. Faqala, maka berkata siapa Muhammad ibn al-Hasan, Muhammad ibn al-Hasan, ujjila lakum wa ujjila lana, dipercepat lakum bagi kalian semua, ya. U'tiya lakumul almal fid dunya wa ujjila, dan diakhirkan lana bagiku, ya, fil akhirat nanti. Ya, biarin nanti bagiannya dipercepat di dunia dengan diberikan hak. Tapi Anda pengen bagian Anda diakhirkan nanti di akhirat, ini maksudnya. Anda belakangan aja, biarin nanti cepat-cepat dapat di dunia, tapi kan di akhirat nggak ada dapat. Wala'allahu hadal kalam dari musannif, dan yang benar, semoga yang benar dari Muhammad hadal kalam dari musannif, ya, itu dari musannif itu innama lam yakbalhu, sesungguhnya tidak menerimanya Syekh Muhammad ibn al-Hasan pada Saud ma arsala, wa inkana, walaupun adanya qabulul hadiah, menerima hadiah itu sunnatan, hal yang disunahkan. Beliau tidak menerima walaupun menerima hadiah itu sunnah. Lima ro'a, karena melihatnya Abu Muhammad bin Hasan ini bidzalika, di dalam qabulul hidayah, ya, madallatan li nafsihi, menghinakannya pada dirinya Muhammad, tadzlilul li nafsi, ada rasa menghinakan dirinya, maka tidak diterima hadiah, bukan karena apa-apa, ya. Padahal yang kita tahu bahwa menerima hadiah itu hukumnya tapi beliau memandang hal tersebut, beliau memandang hal tersebut adalah satu hal yang menghinakan dirinya di hadapan orang-orang ahli dunia, kalau bahasa kita. Nah, maka beliau tidak mau, ya, beliau tidak mau menerima, ya, madallatan li nafsihi. Qala, berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa lil mu'min ayyudillah, tidak boleh lil mukmin, bagi orang mukmin, laisa, tidak boleh, lil mukmin, bagi orang mukmin, tidak ada lil mukmin, bagi orang mukmin, apa, ayyudillah, menghinakan mukmin nafsahu, pada dirinya, ya, maksudnya menjatuhkan dia fi mauqi'il madillah wal istidlal, di tempat hina, ya, bukan berarti beda ya antara tawadu tadurru. Nah, ini beda, kalau itu kaitannya dengan akhlak, tapi kaitannya kalau ini dengan condong dia dengan dunia, menjatuhkan harga dirinya karena urusan dunia, itu nggak boleh, ya. Wahukia, dan dihikayatkan apa, anna fakhrul Islam al-Arsabandi itu jamaah, mengumpulkan siapa fakhrul Islam, usurul batihi, pada kulit semangka. Tuh, semangka dikumpulin, kan banyak tuh, malam kumpulin. Al-mulqata, yang dibuang, di makanin khali, di tempat sepi, dibuang di kebun, di tempat sepi, tempat sampah. Fa'akalaha, maka memakan siapa fakhrul Islam al-Arsabandi pada usul bati, kulit semangka. Fara'athu, maka melihat pada, ya Allah ya Karim, ra'at hadil mazkur, ada keadaan tersebut, ya, melihat Syekh Fakhrul Islam sedang memakan kulit semangka. Fara'athu, maka melihat pada Syekh siapa, jariyatun, budak perempuannya, jariyahnya. Ba'akhbarat, maka menghabarkan siapa jariyah bidzalika, dengan jam'u qasril bati, kemudian dimakan, ya, melaporkan hal tersebut maulaha, pada tuannya,
Jariyah, bukan jariyahnya ya, Fakhrul Islam, orang budak perempuan orang lain. Ada seorang budak melihat tuh, Syekh lagi ngumpulin kulit semang, maka dilihat oleh jari kelihatan. Akhirnya jariyahnya budak perempuan ini melapor kepada tuannya, Maulaha. Fattakhadha, maka ya Allah ya Biya Karim, membuat siapa maula, maula al-jariyah, atau mengundang siapa maula lahu, karena Fakhrul Islam, dakwatan pada undangan. Akhirnya tuannya ini membuat undangan untuk mengundang Asy-Syaikh. Padahal maka mengundang siapa maula pada Asy-Syaikh Fakhrul Islam ilaiha, pada undangan tersebut, tapi walam yakbal, maka tidak menerima siapa Fakhrul Islam, tidak menerima undangan tersebut. Lihada, karena ailidhulli nafsihi, karena akan menghinakan dirinya, nggak mau. Ya, ngapain datang ke rumah orang kaya yang ada merendahkan martabat seorang ulama biasa seperti ya, nggak mau ya, diundang disiapin karpet merah, makanan enak lah. Wah, kata dan inilah seperti halnya